Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pada sesi yang ke-9 dengan topik sistem berpikir logis teologis. Kepada Dr. Stefri Lumintang, disilahkan. Ya, Bapak dan Ibu saudara sekalian, mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan materi yang ke-9 bertajuk sistem berpikir logis teologis. Sebelum ini pada materi ke-8 kita membahas mengenai pola berpikir logis teologis. Dan sebenarnya masih banyak pola. Hanya itu waktu yang terbatas saya menyajikan sejumlah pola. Ya, diawali dengan pertobatan berpikir. Lalu kita melihat salah satu pola berpikir dan mengajar Tuhan Yesus, yaitu dengan analogis. Berpikir analogis. Hanya memang tidak semudah kata analogi. Kita harus mencari analogi yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran yang unlimited, kebenaran yang tidak terbatas, lalu dicoba dipahami dan dijelaskan dengan pembatasan analogis. Nah, disinilah letaknya banyak orang memperkecil kebenaran, mempersempit kebenaran karena menggunakan analogi yang tidak sesuai. Apalagi analoginya bersifat ilustrasi kehidupan. Ilustrasi kehidupan nyata menurut saya semakin memberi ruang kepada upaya untuk mempersempit kebenaran yang diilustrasikan. Bukan tidak boleh, tetapi ini memerlukan daya kritis, daya analisis, daya berpikir lebih bertanggung jawab secara kembali kepada ditinjau berdasarkan biblical minded, ya. Sistem berpikir logis teologis. Kita mulai dengan pokok pembahasan pendahuluan. Demikianlah, teologi bukanlah hanya kajian kebenaran yang diyakini, dialami, dan diajarkan, melainkan juga yang mendasar teologi adalah sistem berpikir logis teologis. Jadi bukan sekedar pengetahuan, teologi itu bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar kebenaran yang kita pegang, kita jadikan pegangan maksud saya, atau yang kita yakini, yang kita akui melalui pengakuan iman kita. Bukan. Teologi lebih dari itu. Teologi adalah sistem berpikir logis teologis. Nah, saya tidak perlu uraikan lagi apa itu berpikir logis teologis, karena sudah diuraikan pada sesi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang dimasukkan dengan berpikir logis teologis adalah berpikir konsisten. Konsisten ini artinya tidak ada pertentangan internal. Tidak ada internal kontradiksi. Dan yang kedua, berpikir logis teologis ini adalah berpikir yang koheren. Ya, yang sesuai. Berpikir yang koresponden. Dan berpikir yang komprehensif. Koresponden itu hubungan, ada hubungan. Dan banyak jenis koresponden. Ada 5 jenis koresponden dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, berpikir logis teologis itu artinya kebenaran yang kita gambarkan, jelaskan, berkorespondensi dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, atau dengan penggambaran-penggambaran, atau dengan analogi-analogi yang kita kemukakan. Selanjutnya, yang namanya berpikir logis teologis adalah berpikir komprehensif. Sifatnya menyeluruh, tetapi juga harus integratif. Ya, dalam bingkai teologi semua. Ini namanya yang disebut dengan, ini yang dimaksudkan dengan berpikir logis teologis. Konsisten, koheren, koresponden, komprehensif, dan juga integratif. Kebenaran itu kebenaran yang konsisten. Kebenaran itu kebenaran yang koheren.
Kebenaran yang koresponden, kebenaran yang komprehensif, bukan bagian-bagian atau bukan hanya ya sebagian, tapi menyeluruh, komprehensif, utuh, dan menyeluruhnya dan banyak dan menyeluruhnya itu harus integratif, yaitu menyatu padu, bukan bergabung. Integratifnya bukan mengawinkan dan bukan bergabung, menggabungkan dua antara rasionalisme dan fundamentalisme. Bukan, itu salah berpikir, melainkan mengintegrasikannya secara teologis tentu. Pada sistem berpikir logis-teologis lah, teologi itu indah. Nah, karena kita tidak hanya mengetahui pengetahuan pada aku sudah tahu, tapi saya sampai tahu tentang keindahan pengetahuan itu, keindahan kebenaran tersebut, atau keindahan logika Allah. Bagi saya, Bapak Ibu, kita mengenal orang sampai pada bukan hanya mengenal pada cara hidupnya. Tapi seperti Rasul Paulus, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pikiranku, ajaran dan sebagainya. Itu ada sejumlah atribut. Ya, engkau telah mengikuti ajaranku, engkau telah dan sebagainya. Itu dalam kitab Timotius. Nah, itulah artinya. Kalau sampai Tuhan, ya saya tidak bermaksud Tuhan bicara begitu. Yang Tuhan kehendaki pada kita, stay free. Engkau telah mengikuti pemikiranku, ajaranku, cara hidupku, logikaku, jiwaku, maksudku. Itulah sebenarnya kesesungguhan daripada teologi. Kesesungguhan daripada teologi. Nah, di sanalah kalau Bapak Ibu hanya melihat pakaiannya seorang peragawan, pakaiannya, bagi saya itu hanya show. Tapi kalau kita bisa mengetahui pribadi peragawan, ya, itu bukan show dalam sesungguhnya. Kalau kita mau mengenal pasangan kita maka itu harus sampai pada sepikiran dengan pasangan, sehati, sejiwa, jangan hanya setubuh. Ya, jangan itu setubuh itu dangkal. Maka itu pasangan suami istri kalau hanya berhenti dan bangga, puas dalam persetubuhan, tetapi tidak ada kesejiwaan, ya, sejiwa. Itu semua bicara sudah mulai masuk pada logika pernikahan. Logika suami dan logika istri menjadi selogika. Biasa orang yang menikah 5 tahun awal, maka konflik terjadi itu karena tidak sejiwa. Maka itu kadang-kadang sakit jiwa. Konflik suami istri itu oleh karena tidak sepikiran. Sepikiran itu bukan hanya seide atau sepemahaman, tapi secara berpikir. Tidak mudah juga suami istri langsung bisa hidup sama-sama, langsung memiliki cara berpikir yang sama. Itu proses yang tidak harus lama, tapi proses yang serius, intens. Ya, kalau berpisah terus juga ya, itu memperlambat proses. Atau ketertutupan pasangan istri atau suami. Kalau salah satu atau kedua-duanya tertutup, itu memerlukan waktu lama baru menjadi pasangan, baru menjadi bersatu. Menyatu. Ya, suami istri bersatu apa? Sejiwa, selogika berpikir. Kalau tidak, kita konflik terus konflik. Karena kalau hanya sehobi, saya menikahi dia karena dia hobi suka makan, saya pun suka makan. Kalau hanya begitu, dangkal sekali. Ya, begitu pula dalam berteologi. Kalau kita bisa sampai pada keindahan logika Allah, mengagumi, wah ternyata cara berpikir Allah seperti ini. Logikanya begini, logika saya salah.
Saya ini majelis gereja, tapi logika saya logika dunia, bukan logika Allah. Maka saya nggak logis. Saya nggak patut di gereja ini merusak gereja. Kenapa? Karena saya menggunakan bukan logika Allah, tapi logika saya sebagai seorang pengusaha. Inilah kalau mengerti. Lah, selain indah, sederhana. Kenapa? Tidak ada lagi yang lain. Sederhana itu tidak complicated. Tidak complicated. Final. Tak ada pertanyaan lagi. I have no more question. Dan teguh. Teologi itu, sistem berpikir logis teologi itu teguh. Artinya berpendirian. Tidak mudah goyah. Ya, tidak mudah goyah. Memiliki identitas yang jelas karena teguh. Dan karena teguh dia makin bertambah maju. Baru berdampak. Kalau orang kita punya teologi plimplang, teologi yang tidak punya pendirian, kita tidak akan maju-maju. Tapi kalau kita memiliki pendirian teologi yang kuat, ya baru kita boleh berdampak. Karena kita kuat, kita berpengaruh. Bukan kitanya. Bukan pemikiran teologis kita yang mempengaruhi orang. Di sanalah yang saya masukkan dengan sistem berpikir logis teologis yang mengungkapkan tentang keindahan, kesederhanaan, dan keteguhan, pemikiran logis teologis, dan juga orangnya. Kalau demikian, maka berpikir dalam sistem berpikir logis teologis itu penting. Kita bahas tentang pentingnya sistem berpikir. Mengapa kita sulit memahami? Coba pikir. Mengapa kita sulit memahami? Jawaban saya, karena tidak ada atau lemahnya sistem penjelasan. Coba mengerti penjelasan dia. Bagaimana? Apa ini? Karena ternyata sistem penjelasannya atau sistem berpikirnya, si pengkhotbah, si dosen, si guru, lemah. Sehingga mahasiswa juga lemah memahami. Ya, ini dengar baik-baik. Apalagi kita sebagai seorang dosen atau seorang pengacara. Kalau dosen tidak memiliki sistem berpikir yang kuat, maka mahasiswa bingung. Kemarin dia jelaskan ini. Lalu hari ini begini. Kok kontradiksi sih? Nggak nyambung juga, Pak. Bingung juga saya. Kenapa? Karena he has no thinking system. Nggak punya memiliki sistem berpikir. Atau andai kata ada, sistem berpikirnya lemah. Itu poin pertama. Ini sangat penting. Tolong diberi perhatian. Sama juga jadi gembala sidang, jadi pendeta jemaat. Kita akan membuat jemaat pusing, bingung. Kenapa? Kita tidak punya sistem berpikir. Apalagi jadi gembala sidang atau pastor sidang, pendeta jemaat, lebih daripada 5 tahun. Oh, Bapak Ibu, kehabisan bahan kah? Membosankan kah? Nggak ada kemajuan, karena pendetanya nggak punya sistem berpikir, sistem berteologi. Akhirnya jemaatnya jenuh dan sudah mengerti, pasti pendeta ngomong begini. Pasti ketahuan. Tapi kalau kita mempunyai sistem, jemaat amat, Bapak ini, dia sudah khotbahkan teks yang sama 3 kali, tapi uraiannya itu segar-segar dan baru-baru. Because he or she talks in system. Penting. Nah, mengapa orang bingung? Bingung. Jawabannya sama juga, karena kacau. Mengapa kacau? Karena tanpa sistem atau sistemnya lemah. Karena sistemnya lemah. Kalau sistem berpikirnya kuat, maka penjelasannya pun kuat sistemnya. Dan orang yang menerima itu, yes, I agree. Okay, yes, I'm with you. Tapi kalau tidak, bingung, kacau. Kenapa? Apalagi kalau sistem berpikirnya lemah, itu gampang mengacaukan orang. 3. Mengapa orang berubah baik keputusannya, pegangan teologianya, pandangan teologianya? Mengapa orang Kristen menjadi Islam? Mengapa orang berubah? Sekali lagi, because they don't have thinking system tentang iman mereka.
Mereka tidak punya sistem berpikir teologis. Sehingga gampang digoyahkan. Gampang dihempaskan. They don't have system. And even though they have system, but their system is weak. Lemah. Sehingga gampang goyah. Saya tidak mengatakan, itulah sebabnya mengapa saya senang berpikir reform. Karena saya mencermati selama bertahun-tahun, saya sukar menemukan kelemahannya. Calvinisme. Saya sukar menemukan kelemahan. Saya bukan berarti asal terima amin dan suka itu. Tidak. Dulu saya anti. Saya sudah sampaikan. Saya dulu penganut Armenianisme begitu kuat. Sangat kuat. Bertahun-tahun. Tapi waktu saya studi MDiv, Master Divinity, saya membaca buku R.C. Sproul. Wah, saya seperti ditemplak. Ya, kamu yang ngatur Tuhan. Bukan Tuhan yang ngatur kamu. Di saat itulah terjadi pertobatan berpikir. Itu pertobatan berpikir yang saya alami. Ya, sudah cukup lama. Setelah saya studi MDiv tahun 1993. 1993. Terjadi pertobatan berpikir. Lalu saya ambil studi MTH. Bertemu dengan Pak Yosef Tong. Wah, semakin diteguhkan. Berpikir reform. Dan berubah semuanya lebih pada pengagungan Allah. Reform itu sangat menekankan. Memuliakan Allah dalam berpikir, dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam apapun. Tapi memuliakan secara benar. Jangan hanya haleluya, puji Tuhan, kemuliaan bagi Allah. Bukan begitu. Ya, bukan hanya lip service, tetapi pemikiran yang terdalam, esensi berpikir itu yang memuliakan Allah. Nah, coba, mengapa orang gampang berubah? Ya karena sekali lagi nggak punya sistem. Salah satu sistem yang bisa ini ya kita bisa mengembangkan ya biblical system. Tetapi sudah banyak ahli yang menyusunnya, tinggal kita meneruskannya. Pertanyaannya selanjutnya. Mengapa kebenaran teologis seseorang tidak berhubungan dengan karakternya? Mengapa pemikiran-pemikiran teologis yang diungkapkan dalam khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran tidak berhubungan dengan karakter orang tersebut? Karena sistemnya lemah. Karena mungkin juga tidak ada sistem. Sehingga antara sekolah teologi dan kenyataan hidup tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan. Masih menipu, masih berbohong, masih mencari celah beralasan apapun. Masih pikiran kotor. Nah, kenapa? Karena belum dalam sistem. Kalau sudah sistem, langsung terpikir kedaulatan Allah. Allah berdaulat untuk saya menolak semua ini. Bukan berarti kita sempurna, tapi kita dalam proses penyucian. Tapi sistem berpikir itu akan membackup kita. Mengapa orang Kristen menjadi orang yang beragama, menjadi orang beragama lain? Tadi saya sudah bahas. Karena lemahnya sistem berpikir, para remaja Kristen beralih karena tergiur dengan pemuda ganteng dan pemuda yang punya ringgit, punya dolar, punya sapi, punya kucing, punya nenek moyang, lalu tertarik. Kenapa? Karena dia tidak melihat keindahan Allah, dia tidak mengagumi Allah karena tidak ada sistem. Mengapa orang Kristen terlalu mudah menyerah karena tekanan masalah? Berat. Masalah hidup berat. Ya, terus silih berganti, belum lagi selesai, sudah datang. Mengapa menyerah? Akhirnya tidak mau melayani Tuhan lagi. Saya berhenti melayani Tuhan. Kalau begini masalah saya tidak berakhir. Tuhan tidak berkenan pada saya. Saya mundur dari pelayanan. Masalah saya terlalu berat. Bagaimana saya mau melayani orang lain? Tapi hidup saya juga banyak masalah. Saya mundur dari pelayanan. Mengapa orang mundur dari pelayanan?
Karena mereka don't have system. Mereka tidak memiliki sistem berpikir beriman yang logis. Sehingga rapuh. Ya, kenapa? Kenapa orang Kristen begitu mudah jatuh pada pencobaan. Dan terus jatuh pada kedagingan. Pada dosa yang sama. Terus jatuh terus. Karena alpanya atau lemahnya sistem berpikir logis teologis. Sistem berpikir logis teologis adalah pertahanan sekaligus senjata. Sistem berpikir logis teologis itu adalah pertahanan orang Kristen. Kalau kita berapologetika juga, kita tidak mungkin direbahkan. Pemikiran kita tidak mungkin ditumbangkan. Karena kita mempunyai sistem pertahanan yang kuat. Tapi juga kita mempunyai senjata yang ampuh untuk menolak dan menyerang semua serangan iblis. Ya, termasuk serangan-serangan orang-orang yang anti kebenaran, yang anti Kristus. Demikian uraian pendahuluan, maka saya bisa membuat satu statement. Jadi, sistem berpikir logis teologi itu sangat penting. Sistem berpikir logis teologis itu sangat penting. Kalau tidak tumbang, kalau tidak jatuh terus, kalau tidak bingung, kalau tidak berubah menjadi orang yang pelin-pelan. Hari ini A, besok B, lusa C, dan seterusnya. Dan jemaat kecewa karena kok pendeta saya tidak punya pendirian. Nah, Charles Hodge menegaskan. Ya, look at the screen. Charles Hodge menegaskan, there is a necessity, therefore, for the construction of system of theology. Ada satu keharusan, ya, karena itu ada satu keharusan untuk membangun sistem teologi. Satu keharusan. Seorang hamba Tuhan harus membangun sistem teologi. Apalagi Bapak Ibu dosen teologi, Bapak Ibu akan ditertawakan oleh mahasiswa, tertawa tanpa mimik, tertawa tanpa wajah. Tapi hatinya tertawa, dosen ini tidak punya pendirian. Dosen ini tidak punya pegangan, pelin-pelan. Nah, kita harus memiliki sistem. Kita tahu bersama siapa Charles Hodge. Dan dia menegaskan tentang kesemestian, keharusan membangun sistem teologi. Joseph Tong, berkali-kali saya mendengar, dan dia tidak menulis ini, tetapi berkali-kali saya mendengar. Dia memastikan begini, kepercayaan yang memiliki sistem yang benar, pastilah kuat, dan tidak akan jatuh. Dia memiliki sistem yang benar, tidak akan jatuh. Karena itu tidak memerlukan pembelaan. Tidak perlu bela. Orang Kristen tidak perlu membela kebenaran Kristen. Tidak perlu. Kenapa? Kebenaran itu berkuasa untuk membela dirinya sendiri. Maka tidak perlu trik-trik juga berapologetika. Dan kita berapologetika tidak dalam rangka membela kebenaran. Kalau saya berapologetika dalam rangka memproklamasikan kebenaran, mendeklarasikan kebenaran, sekaligus menelanjangi kepalsuan. Itulah spirit apologetika saya. Karena saya tidak mungkin diserang. Saya tidak memberi diri diserang. Kenapa? Tidak mungkin yang palsu menyerang yang asli. Tidak mungkin kesalahan menyerang kepalsuan. Kalau kesalahan menyerang kepalsuan, mereka akan menyerang secara politik dan secara ekonomi dan secara budaya. Tetapi kesalahan tidak akan pernah menyerang kebenaran. Ya, ini berpikir filosofis. Pengetahuan, sistem pemahaman dan kepercayaan yang lemah akan jatuh dengan sendirinya. Hamba Tuhan yang tidak memiliki kepercayaan, sistem kepercayaan teologis yang kuat, dengan sendirinya akan jatuh pemikiran-pemikirannya. Maka jemaat mulai tidak interest bahwa pendeta ini bukan orang yang dapat dipegang omongannya. Karena pengajarannya itu membingungkan, kacau. Kristologinya bertentangan dengan pneumatologi. Eklesiologinya
bertentangan dengan eskatologi. Kacau saya, Pak, dengan pendeta ini. Ya, doktrin manusia yang dia uraikan bertentangan dengan doktrin Allah. Wah, payah. Ini maka itu perlu sistem. Pengetahuan no system sebenarnya tidak mungkin ada. Yang tidak konsisten, tidak koheren, tidak koresponden, tidak komprehensif, tidak integratif, tentu bukanlah pengetahuan. Apalagi disebut kebenaran dan kebenaran teologis. Sebenarnya nggak ada. Itu namanya kekacauan yang terpelihara dalam kebaikan. Esensi teologi Kristen adalah mengenai sistem berpikir logis teologis. Apa itu? Sistemnya Allah. Ini bukan soal Calvinisme, Lutheran, Arminianisme. Lebih dari itu. Melainkan sistem berpikir Allah yang bersifat teosentris. Dari Allah, oleh Allah, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat yang ke-36. Sistem berpikir logis-teologis mengenai topik-topik teologi, pembenaran, pengudusan, pertobatan, ya, membahas tentang pokok-pokok pemikiran teologi. Ada ratusan pokok-pokok pikiran teologis yang ada dalam Alkitab. Dan sistem itu adalah mendasar dan mutlak. Karena itu tidak akan berubah, melainkan mengubahkan. Kalau Bapak Ibu memiliki sistem berpikir logis teologis, tentang topik-topik apa saja, tentang apa sajalah, tentang topik di luar, tentang teologi gender. Kan begini, LGBT kan bukan topik Alkitab. Ya, topik Alkitab tentang teologi gender, teologi seksualitas. Langsung sekaligus menjawab LGBT. Sekaligus menjawab LGBT. Ya. Jadi kita tidak memiliki sistem untuk membaca Alkitab, tetapi kita menarik keluar dari Alkitab sistemnya Tuhan. Sistem berpikir Tuhan. Karena memang Alkitab adalah pikiran Tuhan. Tentu Tuhan menulis pikirannya dalam sistem Tuhan. Karena itu pula hanya sistem berpikir Allah yang dapat membuat kita mengerti Alkitab. Orang Islam, tidak mungkin mengerti Alkitab. Absolut. Andai kata mereka mengerti Alkitab, mereka hanya mengerti seperti anak sekolah minggu yang mengerti ceritanya. Karena Allah pun tidak bermaksud untuk kita mengerti Alkitab hanya selevel kulit. Lagi pula mereka tidak punya dasar. Karena untuk membaca Alkitab tanpa iman impossible. Ada satu sistem yang utama, berpikir logis-teologis, dan menjadi payung bagi sistem-sistem yang lain. Artinya, semua sistem yang lain itu berpayung pada satu sistem utama. Sistem-sistem yang ada ini adalah penjabaran daripada sistem yang utama. Kita baru dapat memikirkan semua hal. Ya, tanpa tanya lagi, apabila kita memiliki sistem yang utama. Dan dalam teologi reform, kedaulatan Allah adalah sistem yang paling utama untuk memahami sub-sistem. Dan semua doktrin yang lain bergantung semua pada doktrin kedaulatan Allah. Untuk mengerti Tritunggal, mengerti Allah Bapa Allah, mengerti Roh Kudus, mengerti karunia Roh Kudus, mengerti buah Roh Kudus, mengerti anak Allah, anak manusia, mengerti penyalipan, mengerti pembenaran. Tema-tema teologi ini memiliki sistem juga, tetapi semua sistem ini terikat pada satu sistem utama, yaitu teologi kedaulatan Allah, atau the doctrine of God's sovereignty. Karena kedaulatan Allah adalah sistem utama untuk memahami semua pokok tema topik teologi Kristen. Dan saya berubah total berpikir pada waktu saya menulis disertasi tentang God's sovereignty.
Bukan hanya belajar, sudah tulis disertasi, terjadi perubahan, dan itu yang saya syukuri, karena di saat itulah saya mengalami pertobatan berpikir. Pertobatan berpikir. Oliver Buswell menulis, there is but one perfect system of Christian truth. But a theology may be regarded as a treatise in which a serious effort is made to set forth that system of truth as accurately as possible. Jadi, menurut Buswell ini, ada satu sistem yang perfect tentang kebenaran Kristen. But there is one perfect system. But a theology may be regarded as dan teologi sebagai, mungkin dianggap sebagai satu alasan yang mana usaha serius untuk membuat satu kebenaran sistem, itu teologi tentang kebenaran, system of truth yang akurat, yang seakurat mungkin, as accurately as possible, secara seakurat mungkin. Jadi memang akhirnya saya makin bersemangat. Memang teologi dengan sistem teologis, dengan sistem berpikir logis teologis itulah yang lebih akurat untuk kita mempertanggungjawabkan kebenaran. Pembahasan yang kedua, mari kita perhatikan sistem. Ini lebih ringan. Mari kita memperhatikan sistem berpikir logis teologi. Ini sudah ada, bukan hal yang baru. Saya tidak bicara hal yang baru saat ini, melainkan hal-hal yang sudah lama ada, dan kita tidak mempelajari pandangannya, tidak. Tetapi kita mempelajari sistem. Ya, kita akan melihat, mencermati sistem yang ada pada sejumlah pemikiran-pemikiran teologis yang muncul ke permukaan gereja, buku teologi. Ya, di dalamnya ada unsur yang namanya berpikir logis teologis, yaitu konsisten, koheren, koresponden, komprehensif, integratif. Sehingga kita bisa melihat contoh-contoh berikut ini, kita menemukan konsistensi, koherensi, korespondensi, komprehensif, integratif dari contoh-contoh berikut ini. Tolong perhatikan. Demikian. Satu, berpikir, sistem berpikir seutuhnya. Ini sederhana, tetapi sebenarnya tanpa disadari oleh banyak orang, ini sistem. Bahkan boleh jadi ada di antara kita yang sudah master, sudah doktor, tapi sebenarnya tidak mengerti, tidak sadar. Tahu ilmu ini tahu dia, tetapi nggak sadar bahwa ternyata itu adalah sistem. Dan sistem ini adalah sistem kita berteologi. Bukan hanya berkenaan dengan apa yang saya kemukakan ini, melainkan juga tentang LGBT, tentang ekologi. We use the system of thought, of thinking, ke semua pokok-pokok pikiran. Oke? Yaitu ini. Sistem berpikir seutuhnya. Allah itu Allah yang apa? Allah yang transenden, tapi jangan lupa juga dia adalah Allah yang imanen. Allah yang melampaui akal, tapi Allah yang bisa juga dimengerti oleh akal. Allah yang tidak terlihat, Allah yang ada di seberang langit biru, tapi juga Allah yang ada duduk di bangku berwarna biru. Itulah Allah yang imanen, Allah yang transenden, Allah yang terlihat, Allah yang dapat dipahami, dan Allah yang tidak dapat dipahami. Dan itulah yang namanya utuh. Bukan dua menjadi satu, utuh. Ya, yang kedua, Allah yang transenden dan imanen ini dimengerti juga Allah yang tak terlihat, tapi Allah yang tak terlihat itu memperlihatkan diri, make him known. Oh, ini harus pakai, sorry saya sepotong, ini tidak jelas, known atau seen. Ya, seen. Allah yang membuat dirinya terlihat. Terlihat di mana? Di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus adalah Allah yang terlihat.
Yesus Kristus memperlihatkan kealahan Bapa. Memperlihatkan Bapa. Walaupun dia tetap anak, tapi dia bisa menyatakan kealahan Bapa. Sehingga murid-murid kata, engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Nah, ini yang benar. Ya, dia itu unseen. Tapi dia membuat dirinya terlihat, dikenal. Yang ketiga, dia itu unlimited, tak terbatas. Tapi dia membuat dirinya sendiri membatasi, terbatas. Bukan berarti dia sudah menjadi terbatas, tidak. Dia yang membuat. Ya, kalau orang yang membuat dirinya terbatas, dia betul-betul terbatas. Ini sistem berpikir seutuhnya. Kalau orang kuasa berteologi seperti ini, aman berteologi, nggak usah bingung lah. Yang keempat, sistemnya kita melihat Allah yang adalah berdaulat, tetapi juga Allah itu Allah yang bermurah hati kepada orang berdosa. Allah itu Allah yang marah kepada orang berdosa. Geram, amarah. Allah marah, Allah murka. Allah murka kepada orang berdosa. Tapi juga adalah Allah yang sama, Allah yang bermurah hati, merciful to the sinners. Ini bukan dua hal, Bapak Ibu. Salah. Ini satu hal. Kalau dua hal, cari hal namanya. Ini satu hal. Yaitu God is sovereign and also not, jangan pakai and also God is merciful God. Allah satu sisi dia geram, dia marah pada si pendosa. Tapi pada waktu yang sama dia bermurah hati dalam Yesus Kristus kepada orang berdosa. Ya, yang kelima, dia Allah yang adalah unity satu. Tapi dia juga banyak. Ya, ini sistem berpikir. Maka itu orang Islam nggak paham ini. Nggak bisa karena sistem mereka sistem lain. Kita harus hargai juga sistem mereka. Bukan berarti kita setuju. Hargai bukan berarti setuju. Tapi itulah kita menghargai, itulah cara berpikir mereka. Itulah sistem mereka. Ya, kita melihat Allah itu one. And juga many. Trinity. Ya. One and Trinity. 3, plurality. Dan juga dia adalah Allah yang adil, just, tapi juga dia adalah Allah yang penuh kasih. Ya. Di sana dan kita melihat salib itu, melihat keadilan Allah yang murka, yang menuntut satu pemuasan hukum keadilan. Bahwa harus ada yang digantung di salib, harus. Itu dia karena dia justice. Dia just, dia keadil, just, God's justice. Ya, God's justice itu menuntut harus ada yang tersalib. Karena dosa itu pasti ada hukuman. Namun pada saat yang sama juga ada love of God. Kasih Allah. Sehingga dialah yang menyalibkan anaknya sendiri. Itu yang dimengerti. Oh, orang-orang lain, orang yang tak seiman, tidak paham ini. Ya, ini sistem berpikir utuh. Selanjutnya, ini semua bukan kontradiksi, melainkan paradoks cara berpikir dan bertindak Allah yang harus menjadi cara berpikir dan bertindak orang percaya. Menjadi kita menarik prinsip-prinsip kebenaran yang kita terapkan dari atribut karakter Allah, karakter Kristus. Kita harus menjadi serupa Kristus dalam karakter. Inilah satu poin sistem berpikir seutuhnya. Yang logis, teologis. Selanjutnya, prinsip dan semboyan reformasi. Nah, Bapak Ibu, jangan anti dulu ya, kalau ada yang anti. Ini kadang-kadang orang mengerti, ya kita sudah tahu. Sorry, saya mau beritahu, ini sistem berpikir harus diterima dan digunakan untuk berteologi ya. 1. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, sola Christo, soli Deo gloria.
Ini bukan hanya slogan-slogan yang biasa. Ini sistem berpikir. Wah, banyak orang tidak paham. Saya sejak menjadi dosen di STT Abdi Allah, Injili Abdi Allah di Jawa Timur, saya merenungkan betapa ajaibnya cara berpikir Tuhan yang bekerja dalam sejarah gereja, maupun di antaranya bekerja dalam sejarah reformasi, Martin Luther, Farel, Zwingli, Melanchthon, dan juga yang lainnya, ya, Zwingli, itu ajaib. Karena kalau begini, Luther hanya menegaskan 3 hal. 1, 2, 3. Sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide. Tetapi John Knox dari Skotlandia menekankan sola Christo. Lalu kemudian para teolog penerus reformasi membuat satu kesimpulan. Ada 5 semboyan reformasi. Yaitu hanya kitab suci saja. Pakai saja loh, tambah saja. Ya, jangan hanya kitab suci. Salah. Hanya kitab suci saja. Saja ini penting. Hanya anugerah saja. Hanya anugerah saja. Hanya iman saja. Hanya Kristus saja. Kemudian hanya bagi Allah saja. Nah, ini membentuk pola pikir. Saya bisa membuat tanpa yang ngomong saya begini ya. Saya tutup mata lah. Ya, saya tutup mata. Saya memuliakan Allah oleh karena Kristus yang saya percaya. Kristus yang saya percaya ini yaitu satu pengalaman beriman saja tanpa perbuatan. Dan itu merupakan anugerah Allah. Yang saya tahu dari Alkitab. Ini sistem berpikir Bapak Ibu. Mau mimpi pun minta semua sistem ini keluar. Dan kita bisa memeriksa Alkitab, memeriksa buku-buku dengan sistem ini. Banyak orang mengerti ini. Oh, hanya pengetahuan saja. Ini slogan reformasi. I know, ini slogan reformasi. Ini bagus sekali dan benar. Tapi tidak digunakan sebagai sistem berpikir. Contoh, saya berikan contoh di bawah ini. Ini ada saya buat. Dari kitab suci saja, kita mengenal Allah. Dan oleh anugerahnya kita beriman saja kepada Yesus Kristus saja. Sehingga kita memuliakan Allah. Mau diputar-putar pun. Oke, kita mulai dari sola fide. Ya. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus saja. Ya, saya tahu itu karena itu semua adalah anugerah Allah yang diberitahukan oleh Alkitab, yang olehnya saya memuliakan Allah. Itu semua sistem. Jadi saya mau bicara apapun itu sudah sistem. Mau mulai dari utara, timur, barat, selatan, atas, bawah, semuanya in system. Sulit menemukan lubang kelemahan. If we are talking in system, especially logical and theological system, kita kreatif loh Bapak Ibu. Kalau enggak kita bingung, ini apa slogan saja. Kalau harusnya dilihat sebagai sistem berpikir. Mari kita berdoa mengenai kalimat ini. Ya Allah, kami bersyukur oleh karena Engkau memberikan kepada kami kitab suci. Satu-satunya kebenaran Allah yang Allah wahyukan kepada kami melalui wahyu yang tertulis. Dan kami bersyukur dari Alkitab kami boleh mengenal anugerah Allah. Anugerah mutlak yang olehnya Allah datang kepada kami yang tidak layak menerima Allah. Dan kami bersyukur dalam anugerah Allah itu memberikan kepada kami iman. Dan iman itulah yang membuat kami menyatakan menanggapi anugerah Allah. Yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Anugerah terbesar. Anugerah yang sempurna kepada kami. Yang olehnya kami diselamatkan. Setelah kami diselamatkan kami tahu. Kami memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kami. Amin. Itu loh. Kalau kita memiliki sistem. Kita pun berdoa pun in system. Tadi saya berdoa loh. Bapak Ibu tidak berdoa ya? Saya tadi berdoa sungguh-sungguh. Saya tunduk untuk berdoa. Saya pikir Bapak Ibu ikut berdoa. Ternyata tidak berdoa. Enggak berdosa sih. Tadi saya itu berdoa, bukan membaca. Ya, kita memulai lagi. Atau salah satu contoh, salah satu Bapak Ibu lah. Berdoa ini dengan menggunakan sistem berpikir ini. Saya hanya mau beritahu
Jangan lihat ini hanya sebagai slogan. Ini adalah cara berpikir para reformator. Ini adalah cara berpikir Allah. Jangan remehkan. Oke. Berikut. Yang berikut. Sistem berpikir order. Mari perhatikan. Ini bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. But we are talking about the system. Oke. Saya penganut infralapsarianisme. Ya. Nanti satu waktu baca sendiri bukunya. Bahwa Allah menetapkan segala sesuatu begini. Sebelum ada dunia ini, sebelum ada segala sesuatu, Allah berpikir. Dia berpikir, apa yang saya mau buat dulu? Saya mau ciptakan manusia. Lalu saya tahu manusia jatuh dalam dosa. Saya nggak suruh mereka, saya nggak suruh. Saya larang loh. Lalu saya memilih siapa-siapa yang menjadi umat Allah. Menjadi umat tebusan darah anak domba Allah, anak Allah. Lalu mereka yang dan dunia ini saya providensi. Secara khusus ada providensi Allah untuk orang pilihan. Yang tiga tadi. Dan akhirnya ada penebus untuk mewujudkan pemilihan Allah. Ada penebus Yesus Kristus. Dan terjadi keselamatan. Siapa yang kutebus? Roh Kudus bekerja. Dan orang itu percaya dan diselamatkan. Ini juga namanya logika berpikir. Logis teologis. Saya sangat saya lebih mengakrabkan diri dengan cara berpikir. Memang ini adalah reform. Bapak Ibu tidak menemukan hal ini di luar reform. Tapi ini cara berpikir reform. Karena itu memang saya akrab dengan cara berpikir ini. Dan cara pikir ini yang membentuk saya untuk berpikir in system. Bapak Ibu ini sistem. Mau putar pun sudah tersusun pada pikiran kita in system. Jangan khawatir, jangan goyah. Karena apa? Sudah sistem. Kalau kita tidak dalam sistem, kita akan sangat sulit mengerti. Sulit menjelaskan. Sulit menerangkan. Tetapi, ya kalau kita sudah terbiasa, maka kita sudah terbiasa dalam sistem. Oke? Boleh membuat kalimat. Ini juga entah membuat dari mana. Bapak Ibu suruh saya memulai dari nomor 4. Boleh membuat dari nomor 2. Mau mulai dari nomor 0. Mau mulai dari 6. Karena sudah sistem. Roh Kuduslah yang memanggil orang dengan Injilnya. Dan Roh Kudus juga yang membuat orang berseinsaf. Sehingga orang tersebut merespon dan beriman. Serta bertobat kepada Yesus Kristus. Dan dibenarkan dan dikuduskan. Kemudian dia menjadi orang yang berjalan dalam iman. Dan bertahan sampai kesudahan. Oleh karena apa? Mereka ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan mereka dan seterusnya lah. Mau naik ke penebusan. Ke providensi. Ke pemilihan. Mau dari bawah ke atas, oke, menjelaskan. Mau dari atas ke bawah, oke. Why? Because we are talking in system. Kalau nggak dalam sistem, kacau kita. Bingung. Pak, apa ini? Bagaimana dulu? Apa dulu yang duluan? I don't care mana yang duluan. I don't care mana yang duluan. But because bukan soal mana yang duluan. Saya berbicara dalam sistem. Banyak orang tidak bisa mengakrabkan diri dengan berpikir dalam sistem. 4. Atur berpikir logis teologis. Ya. Bapak Ibu, ini sederhana dan kita sudah tahu semua. Tapi sayangnya banyak orang tidak menggunakannya sebagai cara berpikir. Rumpun studi teologi ya. Mari kita lihat pertama kita menemukan sistem berpikir biblika. Ya. Sistem berpikir biblika. Yang kedua, sistem berpikir sistematika. Sistem berpikir historika. Sistem berpikir teologi filosofika. Sistem berpikir teologi praktika. Kelima sistem ini ya dirumuskan secara sistematis pada masa kini, maka akan mempengaruhi luas dan dalam menjadi pegangan dalam pengajaran, dalam pemberitaan. Ini memang adalah rumpun studi teologi yang dibagi dalam lima area. Tapi bagi saya ini bukan sekedar area. Ini sistem berpikir.
Ini sistem berpikir. Kita tidak mungkin berpikir entah kita mulai dari sejarah HKBP. Ya, historical theology. Dari sejarah event, historical event. Lalu kemudian kita mencari pokok pikiran HKBP tentang pemikiran Kristen. Itu namanya sejarah pemikiran dari teologi historika. Yang ternyata itu adalah rumusan sistematika yang dirumuskan oleh para teolog-teolog HKBP pada awal-awal HKBP dibentuk. Dan ternyata itu juga itu merupakan kajian biblika dari para ahli biblika dari Jerman. Baik yang datang dari Jerman maupun mereka yang studi ke Jerman dan kembali menyusun. Dan itu menjadi budaya gereja, menjadi filosofi gereja, ya seperti itu. Dan nampak pada pola hidup bergereja, perjamuan kudus mereka, pada pola tata ibadah mereka, pada pola arsitektur mimbar gereja mereka, itu semua nampak. Wah, Bapak Ibu, ini bukan sekedar pembagian mata kuliah. Sekali lagi, ini bukan sekedar pembagian mata kuliah. Ini cara berpikir. Ya, banyak orang bertanya, Pak, dari mana dulu? Saya kok enggak, namanya cara berpikir, enggak harus memutlakkan dari mana. Kalau orang, ya tentulah dari biblika. Belum memiliki cara berpikir. Orang yang senantiasa mengagung-agungkan teologi biblika, lalu mengabaikan yang lain, itu pun merusak. Bagi saya, dengan hipotesis atau dengan presuppose saya bahwa teologi is one, maka tidak perlu dari 7, dari 1, dari 2, karena teologi is one. Saya menekankan teologi tidak banyak, 1, tapi rasanya bisa 5. Mau rasa mana dulu? Terserah. Mau rasa biblika dulu juga boleh. Mau rasa juga praktika juga boleh. Ya. Mau rasa apa saya dulu. Yang penting teologi. Kita tidak perlu dibingungkan. Banyak orang berdebat. Kenapa? Because they don't have system. And they don't insist. They are not in system. They are not in system. And they don't have system. Kalau saya nggak mau pertama mana duluan kek. Karena kebenaran itu in system. Mau mulai dari sudut manapun sama saja. Oke. Saya harap ini sedikit memberi penguatan. Kelima. Alur berpikir logis-teologis. Sistem teologi sistematika. Tadi biblika. Doktrin biblika. Ya, lalu doktrin Allah. Ini juga. Mereka pikir ini mata kuliah. Oh, saya sangat disayangkan. Saya tidak melihat ini hanya sekedar 7 mata kuliah. Tetapi pembagian, pengklasifikasian dan penempatan doktrin-doktrin ini sistem berpikir. Ya, ini sistem berpikir. Maka kalau saya lupa membawa buku, lalu diberikan kesempatan mengajar, saya tidak perlu kaget ya. Wah, nggak bawa buku, tetapi bisa disuruh mengajar. Saya langsung in system, oke? Saya mengajar sistem. Apa dulu ya? Nah, karena sudah sistem. Nggak perlu, wah seperti kebakaran. Ini penting. Sekali lagi, ini tidak hanya sekedar 7 mata kuliah. Ya, tidak hanya sekedar 7 mata kuliah. Namun saya melihat logika Allah di dalam 7 mata kuliah ini. Bahwa memang itu sudah tersusun baik secara kronologis, tetapi kronologis itu masih sempit. Lebih tepat, sudah tersusun dalam sistem. Ya, sudah tersusun. Mari, bahkan Bapak Ibu bisa merenungkan hal ini lebih jauh lagi, sehingga bisa berbicara hal-hal yang melampaui apa yang saya sempat singgung dalam pembicaraan saat ini. Ini sudah jelas. Sama juga. Ya, maka itu semuanya dimulai dari Alkitab. Semuanya dimulai dari Alkitab. Lalu kita mempelajari tentang Allah dan kita baru dapat
tahu Allah, kita baru tahu manusia karena kita di pre-understanding-nya Allah. Ini nggak bisa menempatkan nomor 3 ini di nomor 7, nggak bisa. Ini sudah begini. Karena I know myself in God's view. Tapi tampak diawali dengan teologi, pandangan tentang atau pendapat iman teologi tentang Allah, pendapat pandangan tentang Allah. Bagaimana saya melihat diri saya sendiri? Sulit, manusia. Ya, itu sudah tersusun. Kita bisa malam hari tulis 50 halaman lah, keterkaitan 5 halaman ya, bukan 50. 5 halaman keterkaitan semua ini menjadi 5 halaman uraian. Bukan asal bunyi saya ini, bukan hanya sekedar bicara. Tapi itu karena sudah sistem. Nggak usah. Kalau Bapak Ibu belajar nggak ada sistem, tamat STH, tamat master pun bingung. Ya, bingung. Akhirnya mengajar umat dalam kebingungan juga, nggak punya pendirian. Biarpun kita hanya kaum awam, tapi serius belajar dalam sistem, kita akan kuat. Ya, ini yang ke-6, berpikir logis soteriologis. Bapak Ibu sudah tahu mengenai doktrin keselamatan, yang saya sebut sistem doktrin keselamatan atau sistem soteriologis. 1. Panggilan eksternal, panggilan internal, beriman dan bertobat, dibenarkan dan dikuduskan, bertahan setia sampai akhir. Kelima hal ini berlangsung bukan proses. Nah, ini penting. Ini bukan proses keselamatan, tetapi terjadi secara simultan seperti yang saya gambarkan berikut ini. Ya, saya gambarkan berikut ini. Apa? Dia itu bukan urutan kronologis, tetapi terjadi secara simultan. Mengenai apa? The way of salvation. Jalan keselamatan. Jalan ini bukan berarti tahap pertama masuk ke sini, bukan. Ini atau diterjemahkan cara keselamatan. Ya, cara keselamatan. Nanti kalau jalan juga benar, tapi ya, saya pikir sama juga. Hanya dimengerti, ini terjadi secara simultan. Walaupun sebenarnya nampaknya di logika berpikir manusia atau di kenyataan hidup. Tuhan panggil saya dulu dengan Injil. Pemberitaan Injil, khotbah di sini. Lalu Roh Kudus bekerja secara internal di hati saya. Lewat khotbah, lewat firman yang ditaburkan, Injil yang ditaburkan. Lalu saya insaf, aku orang berdosa. Lalu muncullah iman saya. Saya beriman kepada Yesus Kristus yang dikhotbahkan oleh pengkhotbah. Dan saat itu setelah saya beriman, di saat yang sama saya mengaku, I am a sinner. Saya orang berdosa. Maka terbukalah semua dosa-dosa kita. Lalu pada saat yang sama kita bilang, Lord, forgive me. I am a sinner. Dan kita dibenarkan oleh Allah. At the time, pada masa itu. And also at the time kita dikuduskan, justification and sanctification. Kita dikuduskan, pada saat itu kita diubah menjadi orang kudus. Walaupun belum mandi. Tetap orang kudus. Karena kekudusan kita bukan di luar. Bukan soal pakaian kudus. Tidak seperti agama lain. Harus pakaiannya mengungkapkan hal-hal luar saja. Dangkal sekali. Menutupi borok dan busuk. Dan orang yang dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah ini, dikuduskan terus-menerus sehingga dia bertahan sampai akhir. Dia tidak mungkin mundur. Karena bukan Tuhan yang manggil dia. Bukan dia yang manggil Tuhan. Tapi Tuhan yang manggil dia. Dan bukan dia yang beriman kepada Tuhan. Tuhan yang membuat dia beriman kepada Tuhan. Bukan dia yang membenarkan diri sendiri. Tuhan yang membenarkan dia. Bukan dia yang menguduskan dirinya sendiri. Tuhan yang menguduskan dia. Maka dia menjadi orang yang bertahan. Saya tidak bicara sekali selamat tetap selamat. Tidak. Itu tidak ada kalimat itu dalam Alkitab. Tolong buang kalimat itu. Tidak ada kalimat sekali selamat tetap selamat. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab, orang yang diselamatkan pasti bertahan sampai kesudahan. Itu Alkitab. Jangan ubah-ubahlah Alkitab dengan bahasa-bahasa yang lebih populer.
Di mana ada dalam Alkitab? Sekali selamat, tetap selamat. Itu adalah slogan Bung Tomo. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Nah, itu semboyan peperangan itu. Lalu diterapkan sekali merdeka, sekali selamat, tetap selamat. Itu otaknya bukan otak Alkitab. Bukan biblical minded. Nah ini. Saya terangkan tadi malam. Bukan biblical minded. Ya. Tetapi orang yang coba dari awal panggilan eksternal, panggilan internal, beriman, bertobat, itu semua Allah loh. Itu semua monergis, karya Allah. Kita dibenarkan, dikuduskan, dan kita pun dipertahankan oleh Allah. Bukan kita yang mempertahankan. Saya mengatakan Allah Roh Kudus mempertahankan stay free. Kalau tanpa Roh Kudus, saya sudah hidup dengan roh kuda. Tahu kuda? Tendang sana, tendang sini, bawa sana, lari sini, lari sana, tanduk sana, terobos sana, terobos sini. Tapi Tuhan yang mempertahankan saya. Kalau saya melihat kelemahan saya, kekurangan saya, keterbatasan saya, bahkan masih ada bau-bau dosa, masih ada polusi dosa, siapa yang bisa bertahan? Kalau bukan Roh Allah dan firman Allah. Dan Allah sendiri. Inilah kesukacitaan kita. Karena bukan kita yang menyelamatkan diri kita. Tapi Allah yang menyelamatkan kita. Sampai final. Sampai akhir. Allah, siapa yang bisa mengganggu gugat keselamatannya Allah buat? Setan. Keponakan. Mertua. Suami, istri. Yang mengalahkan Allah. Tidak mungkin. Karena itu, di bertahan ini, ada buah-buah pertobatan, buah-buah orang, tanda-tanda orang sorga lah. Ini, ada tanda-tanda orang sorga. Ya, ada tanda-tanda orang sorga. Dari buahnya lah kau mengenal mereka. Oke, ini semua sistem berpikir. Ini bukan hanya soteriologi. Ya, saya menerangkan soteriologi dalam 10 menit. Ini namanya soteriologi. Tetapi bukan hanya ilmu, tadi ada pertanyaan dari Pak Bartolens tadi malam. Pak, kalau teologi bukan ilmu, lalu apa? Ini salah paham. Baca buku saya, di 2 buku saya, teologi penelitian dan penelitian teologis. Teologi itu adalah science. Tapi juga teologi itu adalah a science. Sainsnya bukan sains matematika, bukan sains dalam pengertian kimia, fisika, biologi, bukan. Ya, tolong baca lagi nanti Pak Bartolens buka 2 buku warna putih itu loh, yang teologi The Queen of Science and Master of Philosophy, dan juga buku yang kedua buka buku teologi penelitian dan penelitian teologis. Saya sudah terangkan. Satu sisi itu teologi itu sains, ilmu, tapi bukan ilmu alam, bukan ilmu politik, bukan ilmuwan. Ya, dia punya kandang sendiri. Tapi tidak bertentangan dengan ilmu yang namanya sains, yang namanya sosiologi, tidak bertentangan. Karena saya memberikan argumentasi bahwa teologi juga satu sisi adalah sains, karena dia menggunakan penalaran, ada arti kognitif, ada produk, itu yang syarat ilmu. Tetapi juga teologi itu adalah a science. Nah, a science itu istilah saya yang saya ambil dari Pak Yosef Tong. Tapi Pak Yosef Tong menyebut a science, tapi dia menyebutnya apa? A logic. Tapi saya mengambilnya a science. Maka itu istilah saya untuk menerangkan bahwa teologi itu melampaui sains juga. Satu sisi di teologi itu memang sains, memiliki hukum-hukum keilmiaan. Tapi di sisi lain juga teologi itu melampaui sains. Oke, itu jawaban saya untuk pertanyaan. Tadi juga Pak Madi ya bertanya, saya untuk ingat pertanyaannya. Bahwa apakah di sains itu tidak ada kebenaran? Ada. Kebenaran itu kebenaran sains. Yaitu kebenaran ilmu pengetahuan untuk mengatur kemaslahatan manusia. Mengatur alam, mengatur manusia untuk mengatur alam. Itu kebenaran. Ya, itu namanya, jadi begini.
Ada pengetahuan, masih ingat common knowledge, scientific knowledge, common knowledge, kemudian scientific knowledge, kemudian juga ada empirical knowledge, ada yang namanya philosophical knowledge, lalu ada yang namanya theological knowledge. Nah, berarti ada kebenaran-kebenaran yang kebenaran saintis, kebenaran umum, kebenaran empiris ada. Tapi kebenaran empiris, kebenaran saintis ini tidak ada kaitannya dengan, tidak untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Tidak untuk komunikasi dengan Allah. Hanya untuk komunikasi dengan alam. Jadi para ahli biologi, dia berbicara pada alam dengan ilmu alamnya. Ya, begitu pula para ahli binatang, dia berkomunikasi dengan binatang. Ya, bukan berkomunikasi ngomong-ngomong, mengerti tentang binatang, zoologi, bukan sialogi, zoologi, ya, ilmu perbinatangan. Dia tahu karena dia ilmuwan binatang. Nah, tapi tidak untuk urusan dengan the ultimate one. Ya, jadi karena dan semua itu ada maksudnya. Kebenaran-kebenaran di sains itu, di filsafat itu adalah untuk moralitas, untuk kesehatan fisikal, seperti kita sekarang menjaga pola hidup sehat dengan protokol kesehatan. Ya, itu sains punya kontribusi. Nah, itu kebenaran pola hidup sehat. Pak, apakah itu tidak berhubungan dengan Allah? Ada, kalau dia belajar studi integratif. Itu yang saya usulkan, kajian teologi integratif. Oke ya, saya pikir saya sudah menjawab 2 pertanyaan yang tadi malam dikemukakan. Penutup, berpikir logis teologis, soteriologis, Calvinis atau Reform, yang Bapak Ibu sudah tahu, yaitu total depravity, tidak berdaya secara total, unconditional election, pemilihan tanpa syarat, limited atonement, penebusan terbatas, lalu juga irresistible grace, anugerah yang efektif. Sebenarnya bahasanya anugerah yang tidak dapat ditolak, tapi saya lebih menerjemahkan anugerah yang efektif, pasti tokcer, pasti ampuh. Lalu yang kelima, yaitu perseverance of the saint, ketahanan orang-orang kudus. Nah, ini begini, kelima ini bukan hanya doktrin, tapi cara pikir logis teologis. Ya, kalau memang ada di antara Bapak Ibu belum akrab atau mungkin bertentangan, tidak apa-apa. Tetapi bagi saya, kalau selain tulip ini, Bapak Ibu akan sulit menjawab 7 pertanyaan dari saya. Tapi kalau di sini, menurut saya tidak punya pertanyaan lagi. Ya, sejak saya menulis buku, mengkajinya menjadi 5 hal ini menjadi 50 halaman. Nah, ini 50 halaman saya tulis. Jadi saya sudah tidak punya pertanyaan lagi. Sudah final. Tinggal amin. Gitu. Nah, kalau Bapak belum akrab di sini, ada baiknya baca dulu. Karena 1-2 menit ini sulit untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa? Nggak cukup. Tapi baca dulu buku. Minimal buku saya. Minimal kalau minta saya pasti kirim. Kecuali ke Malaysia. Karena belum ada pengiriman ke Malaysia sekarang. Ya, Malaysia masih menutup pintu untuk pengiriman barang-barang. Kecuali mungkin langsung dengan penerbangan pesawat. Saya nggak tahu. Malaysian Airlines dengan AirAsia sudah ada ya penerbangan ke KL dan ke KK. Saya belum tahu. Saya pikir saya harus tahu malam ini. Saya akan searching. Oke, nah begini. 5 hal ini yang disingkat tulip ini cara pikir. Coba. Saya salah. Ini. Mari kita begini. Dengar saya punya uraian tanpa persiapan. Memang manusia itu berdosa dan tidak berdaya. Karena berdosa dan tidak berdaya, maka Allah memilih mereka tanpa syarat.
Wong tidak berdaya kok harus pakai syarat. Ya, Allah memilih mereka tanpa syarat. Karena Allah memilih tanpa syarat, maka terbatas. Tidak semua. Namanya pemilihan tanpa batas, dengan terbatas, limited atonement. Maka ditebuslah orang-orang yang kemudian percaya. Yang kemudian tidak percaya sampai dunia kiamat, mereka lah yang disebut di luar terbatas itu. Dan orang yang dipilih secara terbatas itu, ditebus secara terbatas, pasti orang tersebut tidak akan mampu menolak panggilan Tuhan, menolak anugerah Allah. Itu namanya anugerah yang efektif. Dan mereka yang menerima anugerah itu pasti bertahan sebagai orang-orang kudus sampai akhir zaman. Amin. Ya seperti itulah. Ini sistem berpikir. Ada yang bisa bantah, sulit membantahkan. Ini sistem yang sulit terbantahkan. Kecuali oleh orang yang belum paham. Minimal belum membaca 50 halaman tentang uraian ini. Atau minimal mereka punya pola pikir yang tidak logis teologis. Terakhir, penetapan Allah dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai 31. Ini seperti renungan penutup kuliah. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya warnai tanda warna kuning. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka? Hanya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kenapa mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena mereka dipanggil, terpanggil. Siapa yang terpanggil? Mereka yang dipilih. Siapa yang dipilih? Mereka ditentukan semula. Sebelum segala yang ada. Oh begitu ya? Iya. Oke, jadi yang terpanggil ini mereka yang sungguh-sungguh, yang memang dipilih, yang ditentukan. Nah, yang dipanggil ini dibenarkan. Yang dibenarkan dimuliakan. Maka saya menyusunnya seperti ini. Ini adalah sistem berpikir. Jangan kecilkan, itu doktrin Pak, itu doktrin Pak. Itu memperkecil. Hanya lihat kulit. Doktrin itu kulit. Cara berpikir dalam doktrin itu, itulah yang namanya esensi kebenaran. Ditentukannya, dipilihnya, dipanggilnya. Yang dipanggilnya apa? Ya dibenarkannya lah. Yang dibenarkannya pasti dimuliakan, masuk surga. Baik dimuliakan di bumi, mau dimuliakan di surga. Ini namanya sistem berpikir. Tolong kalau kita belajar doktrin, belajar teologi, lebih bagus kita sampai mencapai sistem berpikir. Maka pengetahuan doktrin itu bisa kita lupa, tapi sistem tidak akan kita lupa. Berpikir logis teologis ya adalah berpikir dalam kepastian. Ya, ini bukan soal sekali selamat tetap selamat. Itu orang kampungan. Itu slogan yang tidak cocok untuk teologi. Itu slogan perjuangan politik. Tetapi begini, ini bicara soal kepastian. Yang ditentukan Allah, ini kapan Allah tentukan? Sebelum dunia dijadikan. Allah sudah menentukan siapa-siapa yang Dia mau selamatkan, yang Dia pilih. Kita belum diciptakan, tapi kita sudah ada dalam pikirannya, dalam penetapannya. Lalu yang Dia tentukan, Dia pilih. Maka kita disebut chosen people. Kita disebut umat pilihan Allah. Nanti kalau ada yang protes, Pak, masa Tuhan pilih lalu ada yang dipilih berarti ada yang tidak dipilih? Bukan tidak dipilih. Allah hanya memberi perhatian pada yang dipilih. Ya. Kenapa? Loh Pak, yang lain Allah nggak adil dong. Allah tidak adil dong. Karena Allah memilih sebagian, membiarkan yang lain. Bukan, ini anugerah Allah. Kenapa? Yang baik yang dipilih maupun yang tidak dipilih, dua-dua itu sudah dihukum masuk neraka. Semuanya sudah berdosa. Dan kalau Allah pilih sebagian, kenapa yang lain komplain? Berdosa kok komplain? Berdosa kok komplain? Tetapi dia juga mempunyai maksud untuk kemuliaannya. Jangan protes. Orang yang protes karena nggak untuk kemuliaan dirinya. Ini untuk kemuliaan Allah. Nah, yang dipilihnya pasti dipanggil dengan pemberitaan Injil. Ya, setelah dia lahir di bumi,
Lalu dia dengar khotbah, lalu dia tergerak, aku orang berdosa. Itu ada internal calling. Maka dia berkata, inilah aku Tuhan, ampuni aku. Dibenarkan. Lalu setelah dibenarkan, pasti dimuliakan dalam Kristus. Baik di bumi maupun di sorga. Ini yang namanya kepastian. Ini yang namanya jaminan keselamatan. Ini namanya sistem berpikir. Ya, pernyataan penutup. Berpikir logis, teologis adalah berpikir mengenai kebenaran yang mutlak. Karena itu, orang yang biasa berpikir logis, teologis, pasti dia bicara hal-hal yang mutlak. Bukan barangkali, semoga. Dia pasti bicara hal yang mutlak. Ya. Maka, dia pasti berbicara penuh semangat. Karena kebenaran mutlak yang dia sampaikan. Dan yang kedua, itulah yang mempengaruhi hidup dan pelayanannya. Kebenaran mutlak yang mempengaruhi hidupnya. Hidup dalam kepastian. Hidup dalam kemutlakan. Dan melayani dalam pelayanan yang mutlak. Kerja-kerja yang mutlak. Bukan sekedar kerja, asal kerja. Tapi mempunyai gairah kerja. Karena ini adalah penetapan Tuhan bagi saya. Menikah pun menikah yang mutlak. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang lain. Menikah yang mutlak. Wow, ini semua. Bergereja yang sungguh-sungguh. Mutlak. Nggak boleh main-main. Berpikir logis-teologis menyatakan mengenai kepastian berpikir. Mengenai Allah. Karya Allah. Dia mengenai Allah dan karya Allah. Serta mengenai masa depan kita. Ini sesuatu yang menggairahkan sekali. Karena kita dalam kepastian. Sebenarnya kita ini sungguh-sungguh dalam tekanan. Seluruh dunia dalam tekanan. Nggak usah bilang, haleluya, puji Tuhan. Sukacita terus di masa pandemik. Sebenarnya jujur. Semua kita dalam tekanan. Hanya banyak pura-pura saja. Kenapa dalam tekanan? Nggak ada kepastian kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Kalau ada kepastian, kita gairah hidup loh. Nah, sekarang sudah mulai ada vaksin. Tapi vaksin tidak menjamin. Tapi setidaknya ada vaksin, ada sedikit keceriaan lah. Ya, ada sedikit keceriaan. Kenapa? Ada sedikit keyakinan bahwa vaksin ini bisa dapat menolong. Pertama, mengurangi laju penyebar luasan virus dari orang ke orang. Itulah ada harapan lah, ya, dengan adanya vaksin. Tapi sebenarnya dunia ini sedang dalam keadaan tekanan. Mengapa tekanan? Tidak ada kepastian. Semoga dengan adanya pola jaga protokol kesehatan. Yang bagi saya sebenarnya 3 saja. Lucu-lucu juga lah. Bagi saya ya, ini pemerintah Indonesia agak kontradiksi. Saya berpikir logis. Pemerintah Indonesia nggak logis. Dunia juga. Cukup 3 lah. Pertama, cuci tangan. Pakai masker. Jaga jarak. Selesai. Jangan tambah 3 lagi. Harus tidak berkerumunan. Kan sudah berlawanan dengan yang 3. Kan jaga jarak, jangan kerumunan dong. Ini nggak logis sekali pemerintah ini. Saya terus terang agak menderita hidup di negara yang nggak logis. Yang kedua, batasi aktivitas. Ya kan? Sama juga sudah jaga jarak. Jaga jarak itu batasi aktivitas. Sudahlah, jangan jadi aneh-aneh. Cukup 3. Nggak usah ada lagi tambah. Hidup beriman. Loh, dengan saya cuci tangan saya beriman. Ini aneh-aneh. Alumni sekolah teologi. Nggak perlu tambah lagi. 3 sudah cukup. Karena dengan 3 ini kita beriman juga. Masa? Bagi saya nggak logis ya. Nggak logis, nggak teologis. 1, cuci tangan. 2, pakai masker. 3, jaga jarak. 4, beriman. Ini betul-betul aneh. Karena begini, dengan kita cuci tangan, iman. Dengan kita pakai masker, iman. Masa dengan pakai masker nggak beriman?
Oh, langsung percaya, bermasker, beriman pada masker? Nggak bisa. Saya orang beriman, maka saya pakai masker. Kenapa? Saya taat pemerintah dan saya tahu ilmu. Saya tahu ilmu penjangkitan. Dan yang kedua, walaupun saya pakai masker, saya harus beriman bahwa Tuhan bekerja melampaui masker. Mamma mia cara berpikir. Cukup 3 lah, jangan aneh-aneh. Lalu, jaga jarak. Ya sudah, jaga jarak, jangan di kerumunan. Yang kedua, batasi kegiatan, karena jaga jarak. Nah inilah, sorry ya, ini yang namanya berpikir logis teologis. Ya, kalau 5, apalagi saya melihat hamba Tuhan, biar dianggap mantap, 7. 7, aneh, tambah aneh. Tambah 8, tambah aneh. 9, tambah aneh. 10, tambah aneh. Kalau enggak mau aneh, cukup 3. Ya, demikianlah presentasi saya. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu mencermati, dan saya harap ini dapat menjadi langkah awal untuk kita lebih maju lagi dalam berpikir logis teologis yang diterapkan dalam kehidupan pribadi, studi, berumah tangga. Ini semua digunakan dalam pelayanan, menyiapkan bahan khotbah, membuat tulisan, membuat paper, membuat artikel, berkomunikasi verbal dengan orang lain. Semua ini adalah logis, berpikir logis teologis. Terima kasih.